Jumlah bilangan takbir-takbir itu ada 4. Takbir untuk sujud sahwi, takbir yang kedua bangun dari sujud sahwi, takbir yang pada sujud kedua setelahnya. Yang jelas para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sujud sahwi tidak perlu takbiratul ihram. Ya, hanya takbir saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa malam Rabu, yaitu bertepatan dengan 10 Jumadil Akhirah 1444 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama mengkaji kitab Umdatul Ahkam fima ittafaqa alaihi Al-Bukhari wa Muslim, yang ditulis oleh Al-Hafidh Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita membahas bab yang baru, yaitu penulis mengatakan babu sujudis sahwi, bab ke-18 sujud sahwi. Pengertian as-sahwi secara bahasa artinya adalah az-zuhul wal ghaflatu 'anis syai', yaitu lalai. Sahwi secara bahasa artinya adalah lalai dan lupa dari sesuatu. Wa dhahabul qalbi ila ghairihi, dan hilangnya perasaan kepada selainnya, hilangnya pikiran dan memikirkan selainnya. Al-Hafidh Ibnu
Hajar al-Asqalani rahimahullah berkata, wa farraqa ba'dhum bainas sahwi wan nisyan wa laysa bisyai. Sebagian ahli bahasa membedakan antara sahwi dan nisyan. Nisyan itu adalah lupa. Maka perbedaan ini tidak terlalu mendasar. Perbedaan ini tidak terlalu mendasar. Sahwi ya dia lupa, nisyan juga dia lupa. Sujud sahwi ya, maka kata-kata sahwi dengan nisyan sama. Kemudian Imam Ibnul Athir rahimahullah berkata, as-sahwu fi syai' tarkuhu an ghairi ilm. Artinya sahwu di dalam sesuatu adalah meninggalkan tanpa ilmu. Meninggalkan sesuatu tanpa ilmu pengetahuan. Wassahu anhu tarkuhu ma'al ilm. Sedangkan yang disebut dengan sahu tentang sesuatu adalah meninggalkan dengan ilmu pengetahuan. Jadi ada bedanya sahwi di dalam sesuatu atau sahwi tentang sesuatu. Beda hal tersebut. Yang jelas para ikhwah, bukan itu yang ingin kita bicarakan, terlalu panjang. Adapun sujud sahwi maksudnya menurut para ahli fikih adalah ma yakunu fi akhiris salati au ba'daha. Sesuatu yang dilakukan di akhir salat atau setelahnya. Li jabri khalalin hasala. Karena menutupi sebuah kekeliruan yang terjadi. Imma syak au tarku ba'dhi ma'murin bihi au fi'lu manhiin anhu duna ta'ammud. Baik itu karena ragu atau karena meninggalkan sesuatu yang diperintah atau karena mengerjakan sesuatu yang terlarang tanpa sengaja. Itulah yang disebut dengan sujud sahwi. Ulun jelaskan ya. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan di akhir sholat atau setelah sholat. Sujud yang dilakukan di akhir sholat berarti masih dalam sholat, atau setelah sholat berarti setelah salam sholat. Kenapa? Tujuannya untuk apa? Lijabri khalal, untuk menutup kekurangan, hasal, untuk menutup kekeliruan yang terjadi. Imma syak, baik kekeliruan itu karena keraguan-raguan, au tarku ba'dhi ma'murin bihi, atau kekeliruan itu karena meninggalkan sebagian yang diperintahkan, au fi'lu manhiin anhu, atau kekeliruan itu karena mengerjakan sesuatu yang terlarang, duna ta'ammud, tanpa sengaja. Nah, itulah yang disebut dengan sujud sahwi. Ulun terangkan sekali lagi, sujud sahwi adalah sujud yang dikerjakan kapan tadi? Di akhir sholat atau setelah sholat. Untuk apa sujud sahwi? Supaya menutupi kekeliruan yang terjadi. Kekeliruan yang terjadi dengan apa? Dengan keraguan-raguan. Ragu-ragu, akhirnya dia terjadi kekeliruan di dalam sholatnya. Atau kekeliruan yang terjadi meninggalkan sesuatu yang diperintahkan. Atau mengerjakan sesuatu yang dilarang. Tapi dengan catatan tanpa sengaja. Kalau sengaja batal. Nah ini. Kemudian sujud sahwi kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah
kana sahwun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sholati min tamami ni'matillahi ta'ala ala ummatihi wa ikmali dinihim liyaqtadu bihi fima yashra'uhu lahum 'inda sahwi. Nabi Muhammad SAW itu pernah sujud sahwi, pernah kelupaan enggak? Maka jawabannya iya. Dan sujud sahwinya Nabi Muhammad SAW di dalam sholat ini termasuk kesempurnaan nikmat Allah atas umatnya, atau kesempurnaan agama Allah Subhanahu wa taala, penyempurnaan agama oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Supaya umat Islam mencontoh Nabi Muhammad SAW di dalam apa saja yang telah disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mereka saat terjadi sahwu, saat terjadi kelupaan. Jadi sujud sahwi pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW pernah lupa di dalam sholatnya. Nah, ini fungsinya apa? Ini adalah fungsinya termasuk kesempurnaan nikmat Allah. Karena dengan adanya kelupaan dari Nabi, akhirnya Nabi Muhammad SAW sujud sahwi, akhirnya apa? Umat mengikutinya. Nah, itu salah satu faedah Nabi Muhammad SAW terkena dan beliau sahwu, yaitu kelupaan. Kemudian ada perkataan menarik juga yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman Al-Bassam, penulis kitab Tawdihul Ahkam, Syarah Bulughul Maram. Beliau mengatakan, wa min hikmati sahwihi sallallahu alaihi wasallam tahaqququ basyariyatihi. Termasuk hikmah Nabi Muhammad SAW lupa di dalam sholat, berarti beliau memang manusia. Nah, itu dia. Termasuk hikmah Nabi Muhammad SAW lupa dalam sholat, maka menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW memang manusia, bukan yang terbuat dari cahaya sebagaimana yang disebarkan di tengah masyarakat dengan hadis yang palsu atau lemah. Ya. Li'alla yakuna lil ghulati madkhalun fi i'tahihi syai'an min sifatil ilahiyah, agar tidak terjadi bagi orang-orang yang terlalu berlebihan pintu masuk memberikan sesuatu kepada Nabi Muhammad SAW berupa sifat-sifat ketuhanan. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu pernah lupa, akhirnya beliau sujud sahwi. Salah satu faedahnya adalah yaitu benarnya kemanusiaan Nabi Muhammad SAW. Agar orang-orang yang terlalu berlebihan terhadap beliau tidak memberikan sifat-sifat khusus yang dimiliki oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warububiyyati bismi ta'zim, dan tidak memberikan sifat-sifat khusus Allah seperti rububiyah, penciptaan, pengaturan, dengan dalih pengagungan terhadap Nabi. Sebagian orang begitu, alasan ingin mengagungkan Nabi, akhirnya hak-hak Allah ia berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini. Oleh sebab itulah Nabi Muhammad SAW bersabda, innama ana basyarum mislukum. Aku sesungguhnya adalah manusia seperti kalian. Ini yang menyatakan bahwa Nabi itu terbuat dari cahaya. Bagaimana dia berhadapan dengan ayat ini ya? Saya juga heran. Ayatnya jelas. Berdasarkan hadis Rasul, innama ana basyarum mislukum. Qul innama ana basyarum mislukum. Ayat itu. Hadisnya juga begitu demikian. Innama ana basyarum mislukum. Aku adalah manusia semisal dengan kalian. Ansa kama tansaun.
Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Fa idza nasitu fadzakkiruni. Kalau aku lupa maka ingatkan aku. Nah, ini hikmah dari lupanya Nabi Muhammad SAW. Jadi sahwinya Nabi Muhammad SAW. Adapun hikmah dari sujud sahwi adalah irghamun lisyaitan alladhi sabbaban nisyan was-sahwa wa jabran lil nuqsan alladhi tara'a fis salah. Hikmah dari sujud sahwi adalah memerangi syaitan, mengalahkan syaitan yang menyebabkan lupa. Ya. Memerangi syaitan. Karena dialah yang menyebabkan lupa, sahwu. Yang kedua adalah sebab atau hikmah dari sujud sahwi, yaitu menutup kekurangan yang terjadi di dalam sholat. Menutup kekurangan yang terjadi di dalam sholat. Sebab yang ketiga, atau hikmah yang ketiga adalah menggapai ridha Allah dengan menyempurnakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau lupa kita sujud sahwi. Tujuan sujud sahwi untuk apa? Menggapai ridha Allah agar ibadah kita sempurna. Nah, itu hikmah sujud sahwi. Siapa yang bisa menyebutkan hikmah sujud sahwi? Yang pertama, mengalahkan syaitan. Untuk apa? Kenapa dikalahkan syaitan? Karena dia yang menyebabkan lupa. Yang kedua, hikmah dari sujud sahwi, menutup kekurangan yang terjadi saat sholat. Menutup kekurangan yang terjadi saat sholat. Yang ketiga, menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Menyempurnakan ibadah. Karena kalau kelupaan ditambal dengan sujud sahwi berarti ibadahnya sempurna. Nah, itu beberapa pendahuluan tentang sujud sahwi, ya. Beberapa pendahuluan tentang sujud sahwi. Jadi kalau pian ditakuni apa itu sujud sahwi, sudah bisa menjawab dong. Apa itu sujud sahwi? Sujud yang dilakukan di akhir sholat atau setelah sholat, ya. Tujuannya untuk apa? Untuk menutup kekeliruan yang terjadi. Kekeliruan yang terjadi dengan apa? Keraguan atau meninggalkan sesuatu yang diperintah atau mengerjakan sesuatu yang dilarang tanpa sengaja. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Apa hikmah dari Nabi Muhammad SAW terkena sahwi, terkena lupa? Apa hikmahnya? Bahwa Rasulullah SAW adalah seorang manusia seperti manusia-manusia lainnya. Bedanya beliau diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut kita kepada hadis yang ke-110. Hadisnya agak panjang, saya bacakan dengan cepat. An Muhammad bin Sirin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ihda salatai al-'ashi qala ibn Sirin wa sammaha Abu Hurairah radhiyallahu anhu walakin nasitu ana qala fa shalla bina rak'atain thumma sallam faqama ila khashabah ma'rudatin fil masjid fattaka'a 'alayha ka'annahu ghadban wa wada'a yadahu 'ala al-yusra wa shabbaka baina asabi'ihi wa kharajtu sar'ana min abwabil masjid faqalu qasratus salah wa fil qaumi Abu Bakr wa Umar
fahaba an yukallimah wa fil qaumi rajulun fi yadayhi tul yuqalu lahu dzul yadain faqala ya Rasulullah anasita am qasuratis salah qala lam ansa wa lam tuqsar faqala akama yaqulu dzul yadain فقالوا نعم فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر فربما سأله ثم سلم قال فنبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم nah itu adalah hadisnya. Artinya Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin adalah seorang tabi'i. Tabi'i adalah yang menemui sahabat Nabi walau sekejap dan beriman dan mati di atas keimanan. Ini namanya tabi'i. Muhammad bin Sirin meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami kami pada salah satu salat al-asyi. Salat al-asyi, siapa tahu salat apa itu? Asyi dari kata apa? Dari kata malam. Berarti salat isya. Ya, salat isya. Oh, afwan. Di sini ada penjelasan al-asyi ma baina zawali syams ila ghurubiha. Al-asyi adalah dari mulai tergelincirnya matahari di siang hari sampai terbenam. Berarti al-asyi itu antara zuhur sampai maghrib. Antara zuhur sampai maghrib. Berarti kejadian ini baik itu sholat zuhur atau sholat asar. Gitu ya. Baik. Qala Ibnu Sirin. Sini disebutkan Ibnu Sirin yaitu Muhammad bin Sirin berkata, yang menamakan demikian itu adalah Abu Hurairah, akan tetapi aku sudah lupa. Maksudnya yang menamakan bahwa sholat asyi yang terjadi adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tetapi beliau sudah lupa apa nama sholatnya, apakah zuhur, apakah asar, gitu ya, apakah zuhur ataukah asar. Yang jelas begitu. Kemudian Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah SAW mengimami para sahabat dengan 2 rakaat. Lantas beliau salam. Nah, sholat zuhurnya atau sholat asarnya cuma 2 rakaat, habis itu langsung salam. Ini yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau lalu bangkit menuju kayu yang terpasang di masjid dan bersandar padanya seolah-olah beliau sedang marah. Beliau meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, tangan kanan di atas tangan kiri dan menjalin jari jemarinya. Mungkin begini, tangan kanan di atas tangan kiri. Menjalin jari jemarinya. Beliau meletakkan pipi kanan di atas punggung telapak tangan kiri. Pipi kanan di atas punggung telapak tangan kiri. Ini ya. Ada beberapa orang yang tergesa-gesa untuk keluar melalui pintu masjid. Orang tersebut lantas mengatakan, apakah sholatnya tadi diqashar? Ya, maksudnya kok sholatnya cuma 2? Apakah sholatnya tadi diqashar? Padahal di antara kumpulan orang tersebut terdapat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, namun keduanya takut untuk berbicara kepada Nabi. Artinya pasti tuh Abu Bakar dan Umar tahu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang kelupaan 2 rakaat, tapi mereka berdua Abu Bakar dan Umar tidak banyak berbicara. Orang ini saja yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada ini sudah tadi. Kemudian di antara kumpulan orang tersebut ada seseorang yang memiliki tangan yang panjang.
yang biasa dipanggil dengan Dzul Yadain. Dzul Yadain itu artinya yang mempunyai tangan panjang. Maksudnya di sini adalah yang suka berderma, berinfak, bersedekah, berzakat. Ya. Lalu apa yang terjadi? Lalu dia lantas berkata, orang yang suka dermawan ini berkata, yang disebut tadi Dzul Yadain, wahai Rasulullah, apakah engkau telah lupa ataukah sholatnya memang dikosor? Nah ini kan, wahai Rasulullah, sholatmu tadi 2, ini karena lupa atau memang sholatnya dipendekkan? Karena kenapa pertanyaan itu? Karena mungkin saja syariat baru datang, karena itu masih zamannya syariat. Ya, itu dia. Masih zamannya pensyariatan sampai yang benar-benar cocok untuk manusia. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, aku tidaklah lupa dan tidak mengqashar sholat. Artinya beliau mengira diri beliau sholat zuhurnya sempurna. Karena beliau menganggap bahwa aku sholat seperti biasa. Bukan dipendekkan, bukan juga karena ada ada sesuatu gitu ya. Bukan lupa, bukan juga karena dikosor sholatnya. Nah, itu. Nabi bertanya, apakah kasusnya seperti yang dikatakan oleh Dzul Yadain? Maka para sahabat menjawab, iya wahai Rasulullah. Artinya, benarkah saya sholat cuma 2 rakaat? Gitu loh ya. Apakah kejadiannya seperti yang dikatakan oleh Dzul Yadain? Nah, maka para sahabat mengatakan, iya wahai Rasulullah. Nabi lantas maju, maksudnya maju lagi ke dalam masjid dan mengerjakan sholat yang beliau tinggalkan, kemudian beliau salam. Berarti beliau sholat 2 rakaat. Beliau salam setelahnya, setelah 2 rakaat. Setelah itu beliau bertakbir dan sujud seperti biasanya atau lebih lama. Setelah selesai 2 rakaat, maka beliau bertakbir. Bertakbir untuk sujud. Beliau lantas mengangkat kepalanya dan bertakbir. Lalu sujud lagi, duduk di antara 2 sujud. Kemudian sujud seperti biasanya atau lebih lama. Lalu sujud yang kedua, seperti biasanya. Ya, seperti biasanya. Kemudian mengangkat kepala dan bertakbir. Mengangkat kepala dan bertakbir. Angkat kepala lagi dan bertakbir. Berarti di situ setelah sujud mengangkat kepalanya. Orang-orang bertanya kepada Ibnu Sirin, apakah Nabi Muhammad SAW lantas salam? Ibnu Sirin menjawab, aku telah diberitahukan bahwa Imran bin Husain mengatakan Nabi kemudian salam. Nabi kemudian salam. Nah ini dalil tentang sahwunya Nabi Muhammad SAW. Lupanya Nabi Muhammad SAW. Ya, lupanya Nabi Muhammad SAW. Dan ini menunjukkan bahwa beliau adalah manusia. Nah, kemudian di sini penulis mengatakan al-asyi adalah waktu sejak matahari condong hingga terbenam. Allah berfirman, bertasbihlah seraya memuji Rabbmu pada waktu pagi dan petang. Ini berarti antara sholat zuhur kemudian sholat asar sampai sebelum maghrib, ya, sampai sebelum maghrib. Nah, lalu setelah itu, para ikhwah, kita ambil hadis yang kedua. Hadis yang kedua, hadis yang terakhir di dalam bab yang ke-18 ini. An Abdullah bin Muhainata wa kana min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla bihim adh-dhuhr فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه
وكبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. Abdullah bin Buhainah. Nah, ini dia. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Buhainah adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bercerita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat zuhur mengimami kaum muslimin. Lalu beliau tatkala rakaat yang kedua beliau berdiri dan tidak duduk tasyahud awal. Beliau berdiri dan tidak duduk tasyahud awal. Ini menunjukkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi Muhammad SAW lupa tasyahud awal. Jadi setelah rakaat kedua yang aturan duduk untuk tasyahud awal, maka beliau kelupaan. Di situ inti pendalilannya bahwa Nabi Muhammad SAW pernah lupa. Orang-orang pun berdiri bersama beliau, makmum pun ngikutin karena Rasulullah SAW. Tatkala Nabi akan merampungkan sholat dan para sahabat menunggu-nunggu salam beliau, maka beliau pun bertakbir. Ketika itu beliau masih dalam keadaan duduk. Beliau lalu sujud 2 kali, baru setelah itu beliau salam. Nah, inilah hadis yang kedua, yaitu hadis dari Abdullah bin Buhainah. Dan Abdullah bin Buhainah, nama beliau adalah Abdullah bin Malik bin Buhainah. Nama beliau adalah Abdullah bin Malik bin Buhainah. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau adalah di sini diceritakan amma kana Nabi yukhbiru Abdullah bin Buhainah maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'alu fi yadayhi hala sujudihi wa fayubayyinu annahu kana yuba'idu adudaihi an jambihi. Abdullah bin Buhainah adalah orang yang bercerita tentang hadis sujud sahwi Nabi Muhammad SAW dan juga bercerita tentang tata cara sholat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan merenggangkan lengan dari bagian sisi tubuh. Nah, baik, kita ambil beberapa pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, hukum sujud sahwi. Maka hukum sujud sahwi adalah wajib menurut pendapat yang menguatkan pendapat ini, yaitu Imam Ibnu Qudamah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Dan ini adalah pendapat dari para imam, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, ya, bahwa hukum sujud sahwi adalah wajib. Kata Imam Abu Hanifah, wajibun ya'thamu bitarkihi, yang artinya sujud sahwi hukumnya wajib, berdosa bagi yang meninggalkannya. Walaisa bisyarti li sihhatis shalah, tapi bukan syarat sahnya salat. Bukan syarat sahnya salat. Wa qala Malik, dan Imam Malik berkata wajibun fi sahwin nuqsan, bahwa sujud sahwi hukumnya wajib apabila lupa karena kekurangan. Ya, karena kekurangannya dia lupa kekurangannya, maka sujud sahwi hukumnya wajib. Imam Ahmad mengatakan wajibun fi ziyadati wan nuqsan, ya, sujud sahwi hukumnya wajib, baik itu karena kelebihan gerakan di dalam sholat atau kekurangan gerakan di dalam sholat. Jadi ini pendapat jumhur, ya. Hukum sujud sahwi apa, Pak?
wajib. Siapa yang meninggalkannya maka dia berdosa. Ya. Baik. Selanjutnya, hukum sujud sahwi apa tadi? Wajib. Berdosa tidak kalau meninggalkannya? Berdosa. Baik. Jika meninggalkan sujud sahwi, apakah batal sholatnya? Orang aturan ada sujud sahwi, tapi sidin tinggalkan. Apakah batal sholatnya atau tidak? Maka wallahu alam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum sujud sahwi wajib dan berdosa meninggalkannya, akan tetapi tidak batal kalau ditinggalkan. Akan tetapi tidak batal kalau ditinggalkan. Kalau seandainya ada orang sholat, aturan izin sujud sahwi, ternyata sujud sahwinya pun kelupaan. Maka apakah mengulang sholatnya? Jawabannya tidak. Nah, jawabannya tidak. Kemudian selanjutnya, dan itu tadi pendapat Imam Abu Hanifah rahimahullah. Lalu selanjutnya, disyariatkan sujud sahwi karena 3 perkara. Disyariatkan sujud sahwi karena 3 perkara. Pertama, karena tambahan, menambah sesuatu dari yang disyariatkan di dalam sholat. Yang kedua adalah karena apa tadi? Kekurangan. Karena kekurangan. Yang ketiga adalah karena keraguan-raguan. Ya, kalau kekurangan maka sujud sahwi. Kalau ragu-ragu maka sujud sahwi. Ragu-ragu, tadi sudah tahiyat tasyahud awal belum, ragu, maka sujud sahwi. Inilah penyebab sujud sahwi. Kalau terlalu menambah maka sujud sahwi. Kalau terlalu kekurangan maka sujud sahwi di dalam sholatnya. Kalau ada keraguan-raguan juga sujud sahwi. Kekurangan tuh gimana misalnya? Tambahan dulu. Tambahan tuh gimana? Misalkan dia sujud yang aturannya 2 kali, dia sujudnya 3 kali. Setelah sujud 3 kali baru dia ingat di tengah-tengah sholat. Oh tadi aku sholat sujud 3 kali. Maka ini ditambal dengan apa? Sujud sahwi. Kenapa dia diwajibkan sujud sahwi? Karena meninggalkan apa? Meninggalkan? Karena meninggalkan yang semestinya dilakukan, yaitu dia melakukan kekurangan. Sebab yang ketiga adalah keraguan-raguan. Contoh, ragu-ragu apakah sudah 2 rakaat atau 3 rakaat, ragu dia. Nah, solusinya gimana kalau ragu itu? Ambil yang paling sedikit. Ya, ambil yang paling sedikit. Nah, kemudian selanjutnya, apakah sujud sahwi ada takbirnya atau takbiratul ihramnya? Jawabannya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah adalah pendapat jumhur. Tidak ada takbiratul ihram untuk sujud sahwi. Berdasarkan hadis Abu Hurairah yang kita baca tadi. Ya. Maka jumlah bilangan takbir-takbir itu ada 4. Takbir untuk sujud sahwi, takbir yang kedua bangun dari sujud sahwi, takbir yang pada sujud kedua setelahnya. Yang jelas para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
bahwa sujud sahwi tidak perlu takbiratul ihram. Ya, hanya takbir saja. Apakah sujud sahwi ada tasyahudnya? Saya bacakan. Idza in kana sujudus sahwi qabla salam fala yu'idu tasyahud. Kalau sujud sahwi sebelum salam maka jangan mengulang tasyahud sebelum salam. Jadi bagaimana? Duduk tasyahud at-tahiyyatul mubarakatuh lillah as-salawatu at-thayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian setelah itu bersalawat. Setelah itu berdoa, setelah itu aturannya adalah salam. Tapi karena dia ada kelupaan, maka dia sujud sahwi. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini sujud sahwinya sebelum salam atau sesudah salam? Sebelum salam. Taib, sujud sahwilah dia dua kali sujud. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Nah, saat ini apakah tasyahud lagi atau langsung salam? Paham kisahnya? Paham masalahnya? Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika sujud sahwi sebelum salam maka tidak usah mengulang tasyahud. Berarti langsung salam, ya, berarti langsung salam. Tidak usah mengulang tasyahud. Wa yakfihi tasyahhudu lis-shalah. Cukup tasyahud untuk salat. Wa huwa qaulu 'ammati ahli ilm, dan ini adalah pendapat kebanyakan para ulama. Ya. Dan ini pendapatnya Imam Malik, pendapatnya Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Lalu berkata Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali, fihi inqita' wa mukhtalafun fi lafzihi wa fi raf'ihi wa waqfihi. Di dalam hadis ini terdapat terputusnya sanad, ya, dan lafaznya berbeda-beda. Kemudian pengangkatannya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berbeda-beda. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika sujud sahwi sebelum salam maka ia tidak mengulang apa? Tasyahud. Berarti setelah sujud sahwi langsung salam. Ini kalau sujud sahwinya kapan? Sebelum salam. Nah, kalau sujud sahwinya setelah salam, kalau sujud sahwinya sebelum salam, nah, diulang kada tasyahudnya. Ya, tasyahud innaka hamidum majid, habis itu sujud sahwi 2 kali. Setelah sujud sahwi 2 kali, tasyahud lagi kada? Tidak. Baru salam. Yang kedua, jika sujud sahwinya setelah salam, sujud sahwinya setelah salam, misalkan nih, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, wa shalli ala Muhammad wa ala Muhammad, sampai innaka hamidum majid, sampai berdoa minta perlindungan dari 4 perkara, kemudian setelah itu salam. Setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru sujud sahwi 2 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tasyahud lagi kada? Nah, jawabannya adalah pendapat jumhur tidak juga tasyahud. Tidak tasyahud juga, ya. Baik. Kalau sesudah sujud sahwi apakah salam? Ini kalau sujud sahwinya setelah salam. Naka hamidum majid,
kemudian doa. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Baru sujud sahwi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai sujud sahwi dua kali sujud. Nah, apakah salam setelah itu? Nah, jawabannya in kana sujud sahwi qabla salam fayakfihi salam minas salah. Kalau sujud sahwinya sebelum salam, maka salamnya cukup salam salat. Wala yahtaju ila taslimin akhar bila khilaf. Dan tidak memerlukan untuk salam lain. Ini kalau sujud sahwinya sebelum salam. Nah, kalau sujud sahwinya setelah salam, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti dia mengerjakan sujud sahwi 2 rakaat, lalu salam, lalu setelah itu sujud dia sujud dua kali sujud, kemudian salam. Jadi setelah sujud sahwi harus salam. Baik sujud sahwinya sebelum salam atau sujud sahwinya setelah salam. Paham ini? Ya. Jadi tetap salam. Nah, apabila sujud sahwinya sebelum salam atau setelah salam, ya, maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana ada perbedaan antara sujud sahwi karena tambahan, pengurangan, atau keraguan-raguan. Ini yang menentukan sujud sahwinya sebelum salam atau setelah salam. Ya. Contoh misalkan, kalau untuk sujud sahwi karena penambahan, nambah rakaat, nambah apa lagi yang bisa ditambah dalam sholat? Nambah sujud, ya, nambah ruku. Nah, yang seperti ini sujudnya setelah salam. Karena tambahan, maka sujudnya setelah salam. Walin naqsi qablahu, kalau kekurangan maka sujudnya sebelum salam. Kalau kekurangan sujudnya kapan? Sebelum salam. Contoh kekurangan apa? Kekurangan tasyahud awal. Kekurangan bacaan yang hukumnya wajib. Kekurangan. Nah, jadi ulun bertakun sekarang. Kalau sujud sahwi, apabila pian? Sebelum salam atau sesudah salam? Nah. Sebelum salam. Pian Pak? Tergantung. Tergantungnya gimana? Kalau kekurangan sebelum salam. Kalau penambahan setelah salam. Nah, kalau ragu-ragu masuk mana? Ragu-ragu itu ada 2 macam. Ragu-ragu yang ingat sedikit, ragu-ragu yang blank sama sekali. Yang ingat sedikit maka mengikuti pendapat yang sedikit itu. Yang ingat sedikit tadi. Kalau yang blank sama sekali, maka mengikuti pendapat sholat yang kalau blank, mengikuti dia sujud sahwinya setelah salam. Sujud sahwinya setelah salam. Kalau ada
ingatan sedikit tapi ragu-ragu, maka sujud sahwinya sebelum salam. Tapi kalau seandainya dia benar-benar tidak ingat tapi sholat, adalah kayak itu? Ada. Benar-benar tidak ingat tapi sholat, adalah kayak itu? Ada. Hendak poligami, kada dibariakan, pusang sih dia. Hah? Akhirnya nggak ingat sama sekali dia sholat. Leng. Maka ini sujud sahwinya kapan? Setelah salam. Coba diulang. Kapan sujud sahwi sebelum salam? Karena kekurangan, Omai. Karena kekurangan. Contoh kekurangan seperti apa? Kekurangan tasyahud awal. Baik. Kalau kapan sujud sahwinya? Setelah salam. Karena kelebihan. Ya, karena penambahan. Baik. Kalau karena keraguan-raguan. Nah, kayak apa pembagiannya? Kalau masih ada sedikit sedikit ingatan tapi ragu-ragu, tapi sedikit ada ingatnya, maka sujud sahwinya kapan? Sebelum salam. Tapi kalau lupa sama sekali, setelah salam. Bisa dipahami ya? Tapi Ustaz, bingung pas menghafalnya pas sholat, kada pas. Apakah salah kalau seandainya ulun cuma pokoknya sujud sahwi sebelum salam sudah karena tambahan, karena kekurangan, karena keraguan-raguan, bingung ulun. Ulun hendak sujud sahwi hanya mengambil pendapat pokoknya sebelum salam. Sah tidak? Sah. Sah ya. Baik, cukup kiranya itu. Coba kita beberapa pelajaran tadi yang kita ambil. Diringkas ya, pian jawab ya. Hukum sujud sahwi apa hukumnya? Wajib. Ya. Kemudian kalau meninggalkan sujud sahwi, ini sidin aturan ada sujud sahwi tapi beliau tinggalkan. Sah atau tidak sholatnya? Sah, alhamdulillah. Kemudian kapan sujud sahwi disyariatkan? Ada 3. Pertama, kekurangan. Yang kedua, penambahan dulu. Yang ketiga, keraguan-raguan. Keraguan-raguan tuh ada 2 tadi. Yang ada ingatan sedikit, yang benar-benar tidak ada ingatan. Taib. Apakah sujud sahwi ada takbiratul ihramnya? Tidak. Apakah sujud sahwi ada tasyahudnya? Apa maksudnya? Tidak mengulangi tasyahud. Jadi orang sudah tasyahud, lalu sini sujud sahwi. Ya, dua kali sujud. Nah, apakah langsung salam atau tasyahud lagi? Langsung salam. Taib. Apakah setelah sujud sahwi itu langsung salam? Maka jawabannya, kalau seandainya sujud sahwinya sebelum salam, maka dia cukup salam untuk sholatnya. Dia cukup untuk salam dari sholatnya itu tadi. Taib. Lanjut. Kalau sujud sahwinya setelah salam. Kalau sujud sahwinya setelah salam.
Apa? Ada maksud ulun tuh gini. Apakah ada tasyahud lagi atau kada? Tidak ada. Pokoknya dua-duanya kada. Dua-duanya tidak. Kapan sujud sahwi? Sebelum salam atau setelah salam? Tergantung. Kapan sujud sahwi sebelum salam? Karena kekurangan. Kapan sujud sahwi setelah salam? Karena penambahan. Kapan sujud sahwinya kalau kita ragu-ragu? Sebelum salam. Kalau masih ada sedikit ingat. Taib. Setelah salam kalau tidak ada sama sekali ingatan. Nah ini kira-kira cukup itu. Wallahu a'lam. Ada yang ingin ditanyakan? Nah. Yang kami tanyakan ini penempatan yang seharusnya sujud sahwi ini dilakukan sebelum salam, akan tetapi ternyata dilakukan setelah salam. Bagaimana Ustadz? Apa jawabannya? Sah salatnya. Sah salatnya. Lalu kalau seandainya pian mau ambil sebuting pendapat aja, aku bingung pian. Pokoknya aku hendak sujud sahwi sebelum salam aja terus. Kapan terjadi sahwi, aku sujud sahwinya sebelum salam terus. Kada peduli itu tambahan kah, pengurangan, keraguan-raguan. Mahafalnya di dalam sholat apalagi pas jadi imam bingung. Pokoknya sebelum salam aja. Sah tidak? Sah. Ya, tidak mengapa. Nah, kasih mic. Ini sujud sahwi panjang. Hadisnya cuma 2, tapi permasalahannya panjang-panjang. Masya Allah. Terima kasih. Nah, apakah juga berlaku pada sholat-sholat sunnah, Ustaz? Iya. Tadi kan yang wajib ini. Tadi kan sholat zuhur atau asar kan, artinya sholat wajib. Apakah juga berlaku pada sholat? Semua sholat. Cuma yang terjadi pada Rasulullah sholat zuhur atau asar. Dia semua sholat. Tetapi yang terjadi di zaman beliau dan terjadi pada Rasulullah SAW adalah pada sholat zuhur atau asar. Nah, lagi? Bagus pertanyaannya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah sujud sahwi ada bacaan tersendiri atau tidak? Jawabannya adalah ada hadis yang menunjukkan bahwa sujud sahwi memiliki bacaan tersendiri. Seperti yang biasa dibaca oleh sebagian kaum muslimin. Tetapi pendapat yang lebih kuat adalah hadis itu lemah. Maka tidak bisa diamalkan. Dan karena dia lemah maka berarti kembali kepada hukum sujud. Bacaan sujud saat sujud apa? Itu yang dibaca. Meskipun dia sujud sahwi. Wallahu a'lam. Nah. Ada lagi? Bagus. Sidin kena mau ribut. Pokoknya kalau kelupaan, ulang aja sudah dari awal. Boleh kan enggak? Maka jawabannya Allah berfirman, la tubtilu a'malakum. Jangan batalkan amalan-amalan kalian. Ya. Kita kan kadang mau ribut, wah bingung saya, kena disuruh sujud, pokoknya ulang aja gini dari awal udah. Kayak kalau kita nukar handphone reset aja langsung. Maka jawabannya tidak boleh.
Tidak boleh. Ya. Tetapi dilihat dia kekurangannya apa, kesalahannya apa. Lalu nanti dia sujud sahwi. Kalau bingung sujud sahwi setelah atau sebelum salam, maka setelah salam, sebelum salam. Sudah begitu aja. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi? Jadi bacaan tadi yang hadisnya lama tadi, subhanaka man la yanamu wa la yashu. Maha suci engkau yang tidak tidur dan tidak lupa. Nah. Ya, bismillah. Kasusnya begini, sholat jamaah, si imam ini lupa. Tidak yakin apakah sudah rakaat ketiga atau rakaat keempat. Kemudian sebelum salam dia sujud sahwi. Kemudian salam, setelah itu dia bertanya sama jamaahnya itu kan. Tadi sholat sudah baru 3 atau 4? Dijawab jamaah 4 rakaat. Sebenarnya sudah sempurna 4 rakaat. Nah kasusnya itu jamaah ada yang ikut sujud, ada yang tidak gitu. Jadi kaidahnya bagaimana? Seharusnya jamaah semuanya ikut sujudnya imam sujud sahwi itu tadi atau tidak gitu. Karena sebenarnya sholatnya sudah sempurna gitu. Lalu imamnya kenapa disalahkan? Imamnya ragu-ragu tadi, apakah sudah padahal 4 atau 3. Ya. Jadi dia sujud sahwi. Jawabannya adalah makmum yang yakin sadar sholat itu sempurna, zuhurnya 4 rakaat, asar 4 rakaat, tidak perlu untuk dia sujud sahwi. Karena itu sudah kejadian. Tidak perlu dia ikut imam untuk sujud sahwi. Taib, imamnya bagaimana? Apakah dia sujud sahwi atau tidak? Maka jawabannya tidak perlu juga. Karena sebenarnya sudah pas saja dia 4 rakaat. Keraguan-raguannya tidak menunjukkan dia harus sujud sahwi. Dalam kasus yang ditanyakan tadi. Paham maksud saya? Baik. Imamnya ragu-ragu tetapi kan sudah sempurna dia. Tidak mengapa. Kalau seandainya dia ragu-ragu di dalam sholatnya, lalu setelah itu dia tidak bisa mengerjakan sholatnya dan dia mengambil pilihan karena keraguan-raguannya tadi, baru itu sujud sahwi. Adapun di sini imamnya tidak salah, gitu. Dan dia taunya ragu-ragunya setelah dia salam, buktinya dia berbicara dengan makmum. Nah, berarti perakiraan dia pas saja. Nah, tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan dia harus sujud sahwi, enggak ada. Ya, sebenarnya yang saya tanyakan lebih ke jamaahnya, Ustaz. Jadi jamaahnya sama tadi, apalagi jamaahnya. Ya, wajib ikut imam atau ada pilihan karena dia tahu, dia sadar bahwa sebenarnya sudah benar, berarti dia tidak ikut imam. Apalagi jamaahnya tidak ikut imam karena mereka sadar bahwa mereka sudah 4 rakaat. Ya. Sujud sahwinya? Imamnya sujud sahwi. Imamnya sujud sahwi. Ya, jadi sebelum salam imam sujud sahwi. Nah, ternyata makmumnya itu ada yang ikut sujud sahwi, ada yang tidak gitu. Nah, kalau seandainya belum selesai salam, belum selesai sholat, makmum harus mengikuti. Meskipun makmum yakin bahwasanya ini sudah 4 rakaat. Makmum wajib mengikuti imam. Rasulullah SAW bersabda, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Saya tadi tidak paham kalau seandainya itu belum selesai salam, belum selesai sholat. Ya. Kalau seandainya itu setelah selesai sholat, maka makmum tidak mengikuti. Enggak apa-apa, itu enggak jadi masalah. Untuk menekankan saja, sholatnya tetap sah.
Nah, yang jadi masalah seperti yang ditanyakan tadi, taib, ada orang sholat, kemudian dia ragu-ragu, kemudian dia sujud sahwi sebelum salam. Apa batasan dia keraguan-raguannya itu? Ini berbeda dengan pertanyaannya. Fokusnya beda. Maka jawabannya adalah keraguan-raguannya batasannya saat dia tidak bisa menentukan apakah sudah 4 atau belum. Nah, itu disebut ragu-ragu. Nah, ragu-ragu tadi tingkatan. Ada yang ingat sedikit, ada yang sama sekali tidak ingat. Yang ingat sedikit, maka kerjaannya adalah dia mengambil jumlah rakaat yang paling sedikit. Kemudian setelah itu baru dia salam sebelum salam. Sujud sebelum salam. Sujud sahwi sebelum salam. Kalau seandainya tidak sama sekali tidak ingat, maka dia mengambil jumlah rakaat yang dia sudah kerjakan yang paling sedikit, lalu setelah itu dia salam, lalu sujud sahwi. Ya, gitu ya. Wallahu a'lam. Tapi ini fokusnya bukan seperti tadi. Kalau fokusnya tadi adalah makmum dan imamnya harus diikuti kalau imam belum salam. Meskipun makmumnya sudah yakin bahwa sholatnya sudah sempurna. Nah, Ustadz, apakah orang yang sholat dalam keadaan lupa sujud sahwi itu tercela? Enggak. Makanya Rasulullah SAW pun juga tidak terjadi pada beliau kelupaan. Jadi itu tidak tercela. Wallahu a'lam. Nah, misalnya ada seorang sholat taraweh, niatnya 2 rakaat. Setelah selesai 2 rakaat dia malah berdiri lagi. Terus kemudian berpikir mungkin 4 rakaat kan boleh juga, akhirnya jadi 4 rakaat. Itu setelah 4 rakaat itu orang itu sujud sahwi enggak? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, batas untuk sujud sahwi setelah sholat salam itu ada, misalnya kalau langsung itu kan bagus, tapi kalau misalnya lupa, misalnya sujud sahwinya saja lupa. Sujud sahwinya lupa. Itu batasnya berapa lama gitu? Ya, Yang pertama dirinci dulu nih. Dia sholat 2 rakaat taraweh sendirian misalkan ya. Lalu ternyata dia bangun lagi yang ketiga. Apakah dia ini sujud sahwi atau tidak? Itu? Karena niatan awalnya sholat tarawehnya 2 rakaat. Itu yang ditanyakan kan? Maka jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena boleh sholat taraweh 4 rakaat langsung. Dan pada saat itu dia tidak mengapa merubah niatnya. Yang asalnya sholat taraweh 2 rakaat menjadi sholat taraweh 4 rakaat. Kama sama-sama sholat taraweh, tidak khusus. Jadi tidak ada sujud sahwi, perubahan niat. Nah, tapi yang jadi masalah adalah apakah dia tasyahud atau enggak? Di rakaat yang kedua tasyahud kada? Langsung berdiri, tidak ada tasyahud. Ya, maka sah, tidak pakai sujud sahwi, tidak mengapa. Nah, yang jadi masalah kalau dia tasyahud kada salam. Langsung naik. Nah, yang seperti ini dia wajib sujud sahwi dan tidak melanjutkan karena sudah tasyahud. Nah, sebentar, belum jawab dulu ya. Nah, pertanyaan yang kedua adalah kapan batasan
Atau berapa jarak batasan sujud sahwi itu boleh dilakukan. Misalkan nih, sujud sahwinya Sidin lupa. Sudah keluar masjid, makan bakso, apa. Aku lupa ya Sidin tadi sujud sahwi. Maka jawabannya sama tadi yang kita kerjakan. Bahwa sujud sahwi hukumnya wajib, berdosa kalau ditinggalkan. Tetapi sholatnya tetap sah. Ya tidak mengapa. Lalu batasannya berapa? Batasannya adalah jangan terlalu banyak bergerak. Nah, contoh Nabi Muhammad SAW tadi, habis sholat beliau pergi ke sebuah pelepah kurma. Kemudian beliau begini, ya, seakan-akan marah. Mungkin ada kepikiran apa. Nah itu kan berarti masih di sekitar masjid. Ya. Nah itu tidak mengapa untuk sujud sahwi. Ya. Tapi kalau seandainya pun di sekitar masjid, di luar Masjid Al-Faruq sudah bermakanan, ya pindahnya kan ingat kita tadi sujud sahwi ya. Makan sudah tapinya, nah itu tidak perlu lagi sujud sahwi. Salatnya sah. Wallahu a'lam. Nah. Bukan sholat sunnah aja. Cuman kita nih ingat sebelum langsung dibenarkan aja, nggak usah sujud sahwi. Misalnya sudah berdiri lagi yang ketiga nih. Padahal kita sunat cuma 2 rakaat. 2 rakaat. Nah, terus ingat itu langsung duduk aja, nggak sholat sahwi. Baik. Apakah sujud sahwi atau tidak gitu? Sholat qobliyah atau sholat tahiyatul masjid. Aturan kan 2 rakaat. Nah Sidin ini semangat mungkin lagi lah. Imbah 2 rakaat bangun. Ya. Nah yang jadi masalah adalah pas bangun teringat kembali lagi. Lalu baru tasyahud. Nah padahal ini padahal keadaan seperti ini sujud sahwi atau tidak? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena belum sempurna bergerak kepada gerakan selanjutnya. Ya. Belum sempurna berdiri tegak. Kalau seandainya sudah sempurna, maka kembali baru tasyahud, baru sujud sahwi setelah salam. Kenapa setelah salam? Karena terjadi penambahan. Cukup kiranya 8:30 sudah. Ada lagi? Sudah ya? Nah, ini sujud sahwi panjang. Padahal hadisnya cuma 2. Wallahu alam. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.